Sesudah lolos sampai ke semifinal Piala Dunia Qatar, apalagi mimpi Maroko kecuali terpilih sebagai tuan rumah turnamen mundial tersebut. Lihat ceritanya bagaimana negeri Achraf Hakimi dan Hakim Ziyech itu bergabung dengan Portugal dan Spanyol menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Calon tuan rumah 2030 ada 3 pihak, 10 negara. Sampai dengan hari ini sebenarnya calon tuan rumah Piala Dunia 2030 ada 3 pihak. 1. Tuan rumah bersama Uruguay, Argentina, Chili, dan Paraguay. Yang kedua, Mesir, Arab Saudi, dan Yunani. Dan yang ketiga, Spanyol, Portugal, serta Ukraina. Maroko tengah mempersiapkan sebuah proposal untuk menjadi tuan rumah keempat bersama Aljazair dan Tunisia sebagai wakil asosiasi sepak bola Afrika dan negara muslim kedua setelah Qatar pada 2022. Lalu mengapa Maroko gabung ke Portugal dan Spanyol? Satu perkembangan terakhir, mungkin 2 atau bahkan 3, bisa mengubah nasib Maroko menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Minat Ukraina menjadi tuan rumah bersama sejak awal menimbulkan pertanyaan besar. Jarak wilayah Ukraina di Eropa Timur ke Spanyol hampir 3.000 km jauhnya. Akan menimbulkan sakit kepala untuk urusan logistik, pengaturan grup, dan jadwal pertandingan. Peserta yang kebagian berbasis di Ukraina untuk tahap grup harus punya basis tambahan di semenanjung Iberia jika lolos ke tahap berikutnya. Pengeluaran akan sangat besar. Sebagai perbandingan, jarak 3.000 km itu setara jarak Jakarta ke Manokwari di Papua atau Jakarta ke Palu pergi pulang. Perkembangan kedua, perang Ukraina lawan Rusia masih berlangsung sampai dengan hari ini dan tidak jelas kapan akan berakhir. Padahal hanya tersisa 7 tahun lagi sampai Piala Dunia 2030. Akan ada stadion-stadion yang mesti disiapkan, direnovasi, atau bahkan dibangun dari nol untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan FIFA. Perkembangan ketiga, kasus terbaru korupsi di tubuh PSSI-nya Ukraina menyebabkan semua rencana ini gagal. Andrei Pavelko, sang ketua umum Asosiasi Sepak Bola Ukraina, sudah ditahan dengan tuduhan melakukan korupsi dalam pembangunan sebuah pabrik rumput artificial dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Semua itu mengubah tatanan persaingan soal siapa yang menjadi tuan rumah 2030. Bagaimanapun, tanah Maroko dan tanah Spanyol hanya terpisahkan 12 km saja pada jarak yang paling dekat. Sangat masuk akal jika mereka bergabung bersama. Apa untungnya Maroko menjadi tuan rumah Piala Dunia? Banyak untungnya. Salah satunya lolos langsung ke babak penyisihan grup putaran akhir Piala Dunia. Tidak perlu lagi melakukan kualifikasi benua, dalam hal ini CAF bertanding dalam kualifikasi yang melelahkan melawan tim-tim Afrika lainnya. Sehingga para pemain lebih segar dan lebih besar peluang untuk melaju jauh di putaran akhir, sama seperti yang sudah dilakukan Maroko di Qatar. Hal yang sama juga berlaku bagi tim nasional Portugal dan Spanyol. Itu belum lagi memperhitungkan dampak ekonomi dari kedatangan turis, penikmat sepak bola yang akan menaikkan perputaran uang di negara tuan rumah. Lalu bagaimana peluang Maroko menjadi tuan rumah Piala Dunia? Sangat besar. Salah satu alasannya adalah kerjasama dua asosiasi benua, UEFA yang menjadi induk Portugal dan Spanyol, serta CAF di mana Maroko bergabung. Kerjasama dua asosiasi menyebabkan lebih banyak suara didulang di antara anggota UEFA dan CAF dalam voting pemilihan tuan rumah. Anggota UEFA ada 55 negara, CAF atau Asosiasi Sepak Bola Negara-Negara Afrika 54 negara. Bandingkanlah itu dengan CONMEBOL Amerika Selatan yang hanya 10 negara, CONCACAF yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah dan Karibia 41 negara, Asia 47 dan Oceania 13. Tetapi suara anggota CAF dan UEFA, bahkan juga AFC, Asia, mungkin akan terbelah dua jika Arab Saudi, Mesir dan Yunani memaksakan diri ikut maju, mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah 2030. Tinggal kekuatan uang saja dari pihak Arab Saudi yang sangat berambisi menirukan kesuksesan Qatar yang bisa menentukan kegagalan Maroko bersama Portugal dan Spanyol. Mengapa sekarang Piala Dunia diselenggarakan bersama? Karena mulai Piala Dunia 2026, 3 tahun lagi, jumlah peserta putaran akhir turnamen akan bertambah dari 32 menjadi 48 negara.
Jumlah pertandingan naik dari 64 pertandingan menjadi 80 pertandingan. Terlalu banyak untuk ditanggung oleh satu negara. Jumlah stadion mungkin harus ditambah signifikan jika hanya dilakukan di satu negara saja. Misalnya di Qatar, hal itu sudah melibatkan 8 stadion dalam 29 hari kompetisi. Atau jika jumlah stadion tidak ditambah, maka hari penyelenggaraan harus diperpanjang yang akan menimbulkan tekanan pada jadwal liga domestik di seluruh dunia. Pemain Maroko yang masih ada untuk Piala Dunia 2030. Dengan Piala Dunia masih 7 tahun jauhnya, sejumlah pemain bintang Maroko sudah tidak ada lagi pada saat itu karena masalah usia. Mereka misalnya adalah Yassine Bono, kiper yang sudah akan berumur 38 tahun pada saat itu. Hakim Ziyech sudah 36 tahun pada saat itu, apakah masih bisa membela tim nasional? Sementara Achraf Hakimi baru menginjak 31 tahun pada 2030 dan mungkin masih akan menjabat kapten tim nasional. Romain Saiz pada saat itu sudah 39 tahun, sehingga diragukan masih memimpin skuad Maroko. Daftar lokasi Stadion Piala Dunia 2030. Santiago Bernabeu dan Camp Nou di Spanyol sudah hampir pasti menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Kemudian Stadion Metropolitano di Madrid, San Mamés di Bilbao, San Sebastián di Anoeta, dan Mestalla di kota Valencia. Sementara itu di Portugal, Estadio da Luz dan Estadio José Alvalade, keduanya di ibu kota Lisbon, serta kandang FC Porto Estadio do Dragão. Problemnya sekarang akan terasa di Maroko yang kabarnya harus merenovasi satu stadion dan membangun 2 stadion baru untuk bisa memenuhi persyaratan FIFA. Bagaimana peluang Maroko menang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan klik juga like, subscribe, serta tandang loncengnya.